selalu diberikan kesehatan ya ibu-ibu ya. Ya. Ibu-ibu, untuk mendapatkan anak yang tinggi, sehat, dan cerdas harus dimulai dari mana ibu? Dalam kandungan. Jadi, ibu harus memiliki kehamilan yang sehat. Bagaimana caranya kita memiliki kehamilan yang sehat? Coba sekarang kita lihat ke depan ibu-ibu ya. Ya. Saya punya sebuah film. Coba kita bersama-sama melihatnya. Dengarkan baik-baik ya ibu-ibu ya. Duh, kok jelek begini sih? Harusnya kan bagus kayak gini. Kenapa, Bu? Kok sedih gitu? Ya, apa nanti anak kita bakalan tumbuh sehat ya? Nggak kayak tanaman yang kerdil ini ya? Ya pasti dong, Bu. Siapa dulu dong ayahnya? Ih, ayah, serius. Nih coba lihat nih. Kalau anaknya nanti nggak tumbuh benar, kan kesian ya. Kesian dari anak yang lain. Ibu lihat ayah deh. Ibu kan tahu, ayah tinggi, besar, dan kuat. Sementara ibu, wanita yang cantik. Jadi, anak kita tuh nggak bakal beda jauh sama kita, Bu. Tapi kan ya, anaknya Ibu Sandra itu yang umurnya 4 tahun, itu kecil ya. Kalah sama anaknya Bu Vera yang umurnya 2 tahun. Sedangkan suaminya Bu Sandra itu jauh lebih tinggi daripada ayah. Kalau kata aku sih, kayaknya tinggi anak itu nggak ngikutin orang tua deh ya. Ah, masa sih, Bu? Iya ya. Oh iya, ayah tahu nggak gimana caranya biar anak kita sehat? Ah, ibu bingung kan? Daripada ibu bingung, mending kita tanyain sama yang ngerti. Ayah nggak ngerti. Bukannya nggak ngerti, Bu. Daripada ibu khawatir, mending kita tanyain langsung sama ahli anak. Ahli anak? Maksudnya ayah, Bu Bidan, atau orang puskesmas gitu? Nah, itu maksud ayah. Oh gitu. Ya udah, anterin atau? Iya, ayah anterin. Kita harus cari tahu bagaimana caranya supaya anak kita nanti tinggi, sehat, dan pinter. Tinggi kayak ayahnya gitu? Dan ganteng juga tuh. Ih, ayah mau ngeledek aja ya. Pemenuhan gizi yang menjamin anak tumbuh dan berkembang secara optimal dimulai sejak janin hingga anak usia 2 tahun atau seluruhnya adalah 1000 hari. Dalam 1000 hari pertama, janin menjadi bayi, bayi menjadi anak, tumbuh cepat sekali. 1000 hari pertama adalah waktu di mana anak akan tumbuh secara pesat. Karena itu, asupan gizi sangat penting. Bila anak kurang gizi, maka akibatnya akan terjadi gangguan pertumbuhan dan ini akan dibawa sampai dewasa dan sulit diperbaiki. Lalu akibatnya apa ya, Bu? Daya tahan tubuhnya akan menjadi rendah dan kecerdasannya juga berkurang. Untuk anak perempuan, akan menjadi remaja dan calon ibu hamil yang akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, juga pendek. Jadi anak saya walaupun masih di dalam perut ini perlu gizi ya, Bu? Betul, ibu perlu memperhatikan gizi bagi ibu dan janin. Lalu apa yang harus saya lakukan ya agar anak mendapatkan gizi terbaik? Ibu hamil makan makanan yang bergizi yang seimbang. Pastikan ibu hamil minum tablet tambah darah. Lakukan inisiasi menyusu dini segera setelah bayi lahir. Berikan ASI eksklusif, air susu saja sampai bayi usia 6 bulan. Setelah 6 bulan berikan MPASI. Jadi selain gizi, apalagi ya, Bu, yang harus saya perhatikan? Perilaku hidup sehat. Ibu hamil memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan. Lindungi ibu hamil dari penyakit malaria dengan kelambu insektisida. Cegah sakit dengan imunisasi. Cegah masuknya kuman dengan mencuci tangan, pakai sabun dan dengan air mengalir.
Lalu bagaimana cara kita mengetahui anak kita itu sehat? Rajin ke posyandu untuk timbang anak ibu. Jangan lupa ukur tinggi badannya. Bila gizi anak tidak baik, tinggi badannya tidak akan mencapai sesuai standar usia. Gizi anak di 1000 hari pertama hidupnya sangat penting untuk dijaga demi masa depan. Ya sudah, terima kasih ya Ibu atas informasinya. Saya Iya. pulang dulu. Iya, Terima kasih ya, Bu. sama-sama. Terima kasih Bu Ibu. Gimana? Barusan sudah menyimak semuanya ya? Sudah. Menurut ibu-ibu, apa yang bisa ibu petik dari film barusan? Coba Bu Santi. Memberikan gizi dalam kandungan, Bu. Oh, memberikan gizi dalam kandungan. Bagaimana caranya kita memberikan gizi dalam kandungan itu, Ibu? Makan makanan yang bergizi. Bagus, makan makanan yang bergizi. Selain itu, Minum tablet tambah darah. bagus, minum tablet tambah darah. Ibu Santi waktu hamil kemarin minum tablet tambah darah? Minum, Bu. Bagus, rutin ya? Rutin. Ya, alhamdulillah. Berarti anaknya sekarang sehat ya, Ibu ya? Sehat, Bu. Sehat. Kalau Bapak Yadi gimana? Menurut Bapak Yadi, apa yang bisa Bapak Yadi petik dari film barusan? Pentingnya gizi pada waktu kehamilan. Iya. Gimana? Waktu istrinya Bapak Yadi hamil dijaga enggak makanannya? Dijaga, Bu. Dijaga ya Bapak Yadi ya. Iya. Jangan cuma Bapak Yadi yang makannya yang enak-enak, ibunya harus yang enak ya. Ya. Makanan yang dikatakan dengan makanan seimbang itu seperti apa ya ibu-ibu ya? 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Contohnya seperti apa? 4 sehat 5 sempurna. 1 Nasi. nasi, Susu. Lauk. lauk, Sayur. sayur, Buah. buah. Biar lengkap lagi ditambah Susu. susu. Iya, terima kasih. Selanjutnya, coba sekarang semuanya lihat ke depan ya. Di sini menerangkan tentang dampak kekurangan gizi. Ternyata anak yang kekurangan gizi itu sangat berdampak sama sekali ya. Apa sih dampaknya? Coba sekarang kita lihat yang pertama. Ibu hamil yang tidak sehat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Jadi kita harus selalu menjaga kehamilan kita dengan cara apa tadi seperti Bu Santi bilang, kita harus makan makanan yang bergizi, terus kita harus minum tablet Tambah darah. darah. Untuk mengetahui kehamilan kita sehat atau tidak, kita harus pergi kemana? Posyandu. Ke posyandu atau bidan terdekat ya Bu ya. Ya. Iya, jangan malas-malasan pergi ke posyandu Bu. Posyandu itu sangat penting buat kita ya. Selanjutnya, ibu hamil yang tidak sehat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Bayinya nanti akan mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit. Beda dengan bayi yang sehat. Kalau bayi yang tidak tidak mendapatkan gizi seimbang, nutrisi yang baik, jadi bayinya nanti ketika lahir akan tumbuh dan mudah sakit. Selanjutnya, ketika tumbuh besar, anak tersebut akan mengalami gangguan pertumbuhan. Anaknya pendek. Kalau sekarang itu dikenal dengan stunting. Kalau orang Madura bilang itu apa ya? Kotek ya. Mau nggak punya anak kotek? Nggak, Bu. Nggak mau ya. Nah. Jadi mulai sekarang kita selalu menjaga makanan ibu hamil ya. Ya. Terus tinggi badan anak di bawah standar anak seusianya. Setelah tumbuh besar, anak tersebut menjadi anak remaja yang kesulitan belajar. Prestasi di sekolah itu sangat rendah, tidak sama dengan anak yang mendapatkan gizi yang baik, nutrisi yang baik. Dia akan peka ketika mendapatkan pelajaran. Kalau anak yang mulai dari kandungan sudah kekurangan gizi, kekurangan nutrisi, jadi akan menjadi remaja yang kesulitan belajar dan prestasinya di sekolah sangat rendah. Mau enggak punya anak yang prestasinya rendah? Nah. Tidak mau ya ibu-ibu ya. Semua ibu akan ingin dan mempunyai cita-cita untuk mempunyai anak yang sehat dan cerdas.
Setelah dewasa nanti, anak tersebut akan mengalami gangguan kesehatan, pendidikan rendah, terbatasnya pilihan kerja. Kalau orang sudah sakit-sakitan, gampang dah mendapatkan pekerjaan. Nah. Tidak ya? Ya. Kalau orang yang suka sakit-sakitan, ketika sekolah pendidikannya lancar apa enggak? Nah. Tidak, dia pasti jarang masuk ketika masuk sakit lagi. Ya. Maka dari itu ibu-ibu ketika hamil selalu jaga kesehatannya ya. Makan makanan yang bergizi dan berikan nutrisi yang baik buat cabang bayi kita. Kecukupan gizi dan kesehatan ibu selama hamil akan berpengaruh terhadap berat badan bayi saat lahir. Bayi sehat akan mempunyai daya tahan tubuh yang kuat, tumbuh jadi anak yang cerdas dan tinggi sesuai usianya. Anak yang sehat akan berprestasi di sekolah dan mampu mencari pekerjaan yang layak ketika dewasa. Iya, semua ibu-ibu mau ya mempunyai anak yang sehat ya? Ya. Iya, maka dari itu pesan saya tetap selalu jaga makanan kita ya. Makanlah makanan yang bergizi. Penuhi nutrisinya ya. Ya, Bu. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya? Nggak ada, Bu. Tetap selalu ingat pesan saya. Jaga kesehatan dan berikan makanan seimbang bagi ibu Amin. hamil. Kalau tidak ada lagi, saya tutup ya ibu-ibu ya. Ya, Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.